siapapun habaib khususnya. Intinya para habib-habib nih, kiai-kiai, ustaz-ustaz yang khianati Habib Rizik, inti semua bakal berhadapan dengan mana? Berharap dengan Habib Rizik. Inti kalian semua yang undang Habib Rizik, beliau di Mekah lagi enak, beliau di Mekah enak, tenang hidupnya. Kalian yang undang beliau datang ke tanah air. Kemana kalian wahai para ulama? Kemana kalian wahai orang terbaik? Ketika beliau di penjara, kalian melempem, kalian jadi lembut, kalian jadi belok kepada orang-orang yang zalim. Saya akan cari kalian satu persatu. Ente orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal anak terkait dengan para tokoh masyarakat, terutama para habaib, maka kita tetap menghormati, memuliakan beliau-beliau. Kalau ya anu wali-walian jangan semana, kalau ya anu ulama-ulamaan jangan semana. Ini yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, lembut, halus, tidak kasar, tidak ganas terhadap umat. Mengikuti kepada beliau, kita punya pegangan syariat. Apabila tidak sesuai dengan syariat, maka kita tidak perlu untuk mengikuti beliau-beliau. Bahkan saya habisi kalian, siapapun kalian mengkhianati Habib Rizik, bahkan saya dan bakal saya akan jelaskan. Tidak ada rumus dalam ajaran kita untuk beruntak kepada pemerintah yang resmi. فإذا سمعتم من يحاول أن يحرضكم على هذه المؤسسات. Nah, kalau kalian mendengar ada yang mulai manas-manasin kalian dari tatanan yang disebutnya itu yayasan kepemerintahan di situ, أقول يحرضكم على المؤسسات. saya katakan lagi, mereka memanas-manasi terhadap yayasan pemerintahan negeri, فهو مجرم. maka orang tadi adalah kriminal. Beberapa kiai-kiai sepuh menyampaikan para habaib yang seperti itu bagaikan istri kita yang sedang haid. Tetap kita cintai, namun jangan digauli. Wah, kita pertahankan eksistensi keutuhan NKRI. Jangan sampai kita mudah terprovokasi yang dilakukan oleh sementara sekelompok orang yang ingin memecah belah bersama kita, yang ingin memecah belah bangsa ini, yang ada agenda ingin menghancurkan keutuhan NKRI. Sebagai Rasul bersabda, man ahana sultana, siapa orang yang menghina pemimpin sultan, ahanahullah, Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya. Dan berkata bahwasanya Habib Bahar telah menghina Jokowi dengan sebutan Presiden Banci. Saya tidak setuju dengan orang yang selalu menggadang-gadang dirinya hanya karena nasab, tapi tidak merawat persatuan umat. Saya protes. Saya tidak setuju dengan itu. Saya Sayyidina Muhammad yang 29. Saya tidak nakal, saya tidak adil. Ataupun ada yang mengatakan bahwa beliau-beliau ini seperti Al-Quran yang rusak, tidak bisa kita manfaatkan, tapi juga tidak boleh untuk kita injak, tetap kita muliakan, karena apapun itu adalah mushaf Al-Quran. Kalau ada kamu di sini yang kemarin pilih dia, tanggung jawab dunia akhirat kamu. Tukang mebel kamu pilih jadi presiden, begitu jadinya. Karena apapun beliau adalah tetap habaib yang merupakan cucu daripada atau durian daripada Rasulullah. Namun untuk mengikuti ini, kita punya pegangan ilmu syariat yang telah kita pelajari di pondok pesantren. Tinggi apapun ilmunya, semulia apapun garis keturunannya, anak cucu siapapun, mau ustaz ke, mau kiai ke, mau habib ke, mau abuya ke, mau syekh ke. Wala yudhmir li muslimin ghisyan wala durra. Tidak memendam di dalam hatinya kebencian atau niat busuk mengganggu muslim manapun. Gak ada niat buruk kepada muslim manapun juga. Kalian diam. Gimana kalian ketika 6 pegawai, 6 santri beliau, 6 murid beliau dibunuh, dibantu? Kemana kalian wahai umat Islam? Sungguh penistaan, wallah penistaan. Cacian, makian, kebohongan, provokasi, menyebar kedengkian,
Terus dibilang ini dakwahnya Nabi Muhammad. Ada penistaan terhadap dakwah. Ini nahi mungkar. Ada penistaan dengan nahi mungkar. Seandainya kamu kasar, kejam, pasti mereka akan lari dari kiri kanan. Dia tidak akan mendekat. Jadi ketidakadilan hukum dari Jokowi itu saya keluar akan dia rasakan pedas dan tidak. Pondok Pesantren Boyo juga masyarakat umum untuk lebih berhati-hati di dalam menerima ceramah ataupun dakwah dari beberapa tokoh masyarakat yang akhir-akhir ini cenderung provokatif. Namakan dirinya dzurriyyah Rasul, tapi memprovokasi rakyat, memprovokasi umat baginda Rasul untuk saling membenci satu sama lain. Kemana kalian wahai para ulama? Kemana kalian wahai para habaib? Ketika beliau di penjara, kalian melempem, kalian jadi lembut, kalian jadi belok kepada orang-orang yang zalim. Saya akan cari kalian satu persatu. Saling bertarung, saling bertikai, saling mencaci maki satu sama lain. Mereka umat Rasul, dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. لو لبس عمامة كهذه العمامة. Dia tetap menjadi pelaku kriminal meskipun dia pakai imamah sebesar saya. Siapapun habaib khususnya, intinya para habib-habib ini, kiai-kiai, ustaz-ustaz yang khianati habib Rizik, inti semua berhadapan dengan Bahar bin Muslim. أعيد. Saya ulangi lagi. الذي يحرض على مؤسسات الدولة. Yang memanas-manasi terhadap yayasan-yayasan negeri negara, institusi-institusi pemerintahan. فهو مجرم. Itu adalah pelaku kriminal. ولو لبس عمامة. Meskipun orang tadi pakai imamah. ولو قال لكم دين. Meskipun mengatasnamakan itu agama. ولو قال لكم نصرة الإسلام. Meskipun dia mengatakan kepada kalian menolong Islam, membela Islam. إما هو مغفل يضحك عليه أو كذاب. Itu mungkin dia orang bodoh yang diketawain atau dia itu penipu. Ente kalian semua yang undang Habib Rizik, beliau di Mekah lagi enak, beliau di Mekah enak, tenang hidupnya. Kalian yang undang beliau datang ke tanah air, kalian ketika beliau di penjara, kemana kalian? أيا كان هذا الإنسان. Siapapun manusia ini. لأن التحريض على مؤسسات الدولة معناه هدم الدولة. Karena ketika ada orang yang memanas-manasi tentang mengusik institusi pemerintah, institusi negara, maka maknanya dia akan menghancurkan negara yang berdaulat itu. Demi Allah, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. وهدم الدولة معناه إضاعة الكليات الخمس. Dan maksudnya menghancurkan negara berarti dia akan menghancurkan pondasi utama 5 yang ada di dalam agama. الدين. Yang pertama agama. والنفس. Menjaga jiwa. يعني الحياة. Kehidupan maksudnya. والعقل. Dan kemudian akal. والعرض. Dan harga diri. والمال. Dan harta. Sebelum 6 pengawal dibunuh, ceramah itu orang begitu. Ketika ada 6 laskar dibunuh, kemana? Itu orang habaib dan ceramah-ceramah yang tegas, jadi melempem, jadi kayak kerupuk. Habib Bahar, nih, kemana do? Usir sama orang Manado itu pergi, dan pergi juga akhirnya. Dalam keadaan begini, menghadapi preman berjubah, perlu bahasa itu. Datangan tokoh FPI Habib Bahar bin Smith ke Manado dihadang di bandara pemirsa. Kelompok massa yang tergabung dalam Ormas Adat Minahasa menolak Habib Bahar beserta rombongannya. Makanya yang lembut-lembut ya Habib Mugir bisa kemana-mana. Mana ada orang bisa Habib Mugir. Habib Lutfi mana ada Mugir. Nggak ada, jadi nggak perlu kemana-mana. Tapi begitu sampai aneh-aneh ya kemana-mana ya susah. Mereka dihalau massa yang membawakan tarian adat perang Minahasa di depan pintu kedatangan bandara. Massa menyebut Habib Bahar alumni 212 yang intoleran. Kalau dibiarkan ini yang keras, yang mana teologi maut yang saya katakan ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alal jihad.
Teologi maut pun sebuah teologi yang mengajarkan berani mati sedang tidak berani hidup. Itu paranoid. Mulai agak kasar. Satu dua yang keterlaluan, baru saya katakan pendapat Anda sampah. Dalam keadaan begini, menghadapi preman berjubah, perlu bahasa itu.